Halo, selamat pagi ya. Nah, ini saya harap semua masih dalam keadaan sehat dan berada di rumah ya. Oke, hari ini kita belajar tentang IPS dan sambil kita menunggu temannya dulu ya, sekitar beberapa menit ke depan. Kita tunggu bentar lagi. Sekalian saya menjelasin soal tugasnya. Oke, coba sambil dibuka bukunya di halaman 6. Coba sambil dibuka bukunya di halaman 6. Sambil dibuka bukunya halaman 6, kita belajar kondisi geografis Indonesia. Kita tunggu minimal 20 partisipan ya. Tunggu 20 partisipan. Karena kita masih les pertama, saya harap masih fokus semua dan masih cerah-cerah. Oke, kita akan bahas topik tugasnya juga. Ikut sekalian berdasarkan kelas yang lain, 7A sampai 7D. Oke. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Apakah semua juga ada yang namanya buku mandirinya tidak? Semua mempunyai buku mandiri atau hanya yang tebal ini aja? Yang mana yang dipunya, yang ini atau dua-duanya juga punya? Coba di unmute dulu, kasih tahu sama saya nih. Saya dapat 2 buku. Apakah hanya yang tebal atau ada juga untuk yang mandirinya di bagian IPS? Gimana? Kalau ada dapat yang mandiri, kita bahas juga di buku yang mandirinya. Oke. Oke, saya ada 2 sana. Oke. Berarti kalau udah ada 2, oke, kita bahas dulu yang bagian buku yang tebal ini ya. Kita bahas dulu buku yang tebal. Kalau di buku mandirinya itu udah saya lihat itu adalah seperti ringkasannya. Oke, seperti ringkasan dari buku yang tebalnya. Nah, coba dibuka di buku IPS yang biasa. Yang tebal itu di halaman 6. Dibuka di halaman 6, kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, kita akan belajar yang namanya adalah kondisi geografis Indonesia. Sebelumnya kita masuk ke situ, saya akan putar video dulu tentang Indonesia ya, tentang geografis Indonesia. Wait, saya buka dulu. Nah, kita akan belajar tentang ini. Oke, apakah tentang video yang saya share ini tidak nampak atau gimana nih? Nampak ya semua ya? Oke, biar kita samain dulu materi dengan kelas yang lainnya. Ini semua ya.
Letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya. Letak wilayah Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis hayal yang melintang melingkari bumi, sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, antara lain Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, nah di sini semua di minggu lalu saya juga udah bagiin videonya. Benar ya, di minggu lalu saya udah kasih video tentang Indonesia, letak geografis Indonesia. Nah, tugasnya itu biar kita samain dengan yang lain, saya akan buka sebentar tentang tugasnya sekalian. Wait ya, ini sendiri. Ini sambil saya buka tugasnya. Kalau di kelas lain, di kelas 7A, B, C, D, mereka tugasnya itu adalah mengerjakan di dalam buku latihan. Nah, kita di zaman sekarang seharusnya tidak memakai lagi buku latihan ya. Nah, tugas dari saya itu gampang, hanya satu soal. Hanya satu soal sama seperti kelas yang lain, tetapi kita tidak perlu mencatatnya. Oke, saya ulangin, kita tidak perlu mencatatnya. Hanya mencari jawabannya dan merangkai. Oke, mencari jawabannya dan merangkainya. Merangkainya sedemikian rupa supaya bisa memberikan jawaban yang cukup baik. Oke, sebentar ini saya buka dulu. Nah, ini videonya nanti juga akan saya share. Oke. Nah, di sini udah nampak semua belum? Semua udah nampak atau belum yang saya bagikan di dalam? Oke, udah nampak ya? Oke. Nah, tugasnya begini.
tugasnya sama seperti kelas yang lain, tetapi bedanya kelas mereka yang lain itu menggunakan di buku latihannya. Tapi hanya memakai yang namanya dari Google Form ya. Memakai dari Google Formulir, tugasnya itu gampang. Latihan pertama, hanya diperkenankan 1 kali mengerjakan. Mau tugas atau ujian nanti berarti sama semua. Oke. Hanya diperkenalkan 1 kali mengerjakan. Waktu pengerjaan tugas hanya 1 minggu. Oke, waktu pengerjaan tugas hanya 1 minggu. Mulai dari Senin, sekarang di tanggal 2 sampai di tanggal 9 bulan 8, seminggu. Jika lewat dari batas pengerjaan, akan ada pengurangan nilai. Perhatikan baik-baik jawabannya, tidak bisa merubah jawaban setelah dikirim. Oke, kenapa tidak bisa merubahnya? Ya karena cuma hanya 1 kali pengerjaan. Dan kemudian setelah memberikan jawaban, cukup tekan submit dan atau kirim 1 kali aja. Oke, ini udah ada lengkap keterangan. Nama lengkapnya, dibuat nama lengkapnya seperti yang ada di daftar nama, contoh Budi Purnama. Kalau ada marganya, buat marganya, kemudian nomor urut siswa. Oke, ini seperti tinjau dulu nih, biar kita isi ya. Contohnya ini adalah, siapa nih ya? Hello. Oke. Nah, nomor urut siswanya itu pasti pada hafal semua ya. Ini saya udah buat contohnya, ini adalah si nomor urut 18. Kalau nggak tahu nomor urut kita gimana? Oke, coba nanti ditanya dulu sama wali kelasnya atau bagaimana ya. Karena apa? Di semester lalu, saya ini kan ngajar lebih domain ke komputer ya. Saya lebih ngajar lebih domain ke komputer. Itu di semester lalu nih. Namanya sama, nama-namanya itu ada 2 Felis. Oke, ada 2 namanya Felis. Satu Felis ada marganya, satu lagi cuma Felis stok. Oke, ada 2 namanya, tetapi karena dibuatnya hanya namanya Felis doang, padahal saya udah buat nama lengkap. Dia hanya membuat namanya Felis. Oke, jadi mereka dua-duanya ujian kembali. Ujian kembali karena namanya sama. Nah, kalau nomor urut siswa ini tidak mungkin ada yang sama, biarpun namanya itu ada yang sama. Oke, paham maksud saya? Kemudian checklist kelas 7D-nya. Nah, masukin hari tanggal pengerjaannya. Misalnya kalau misalnya belum sempat hari ini, oke, bisa dibuat Selasa. Tanggal berapa Selasa? Tanggal 3 bulan 8 2021. Oke. Panduan studi kasus. Setelah selesai membaca dan belajar dari buku pembelajaran IPS bab 1 tentang topik keruangan dan interaksi antar ruang. Oke. Oke. Nge-lag. Oke, antar ruang dalam lingkup Indonesia. Para siswa-siswi diharuskan untuk menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai pembahasan dari studi kasus dengan topik kondisi geografis Indonesia. Ini antar ruang. Nah, ini adalah peta Indonesianya. Nah, dan untuk soalnya itu adalah seperti begini. Oke. Jelaskan topik kondisi geografis Indonesia. Pembahasannya itu tentang letak Indonesia melalui peta. Dan kedua, letak wilayah Indonesia. Nah, di videonya ini udah seputar di minggu lalu, dan seputar kembali maksudnya adalah seperti begitulah yang saya minta. Oke, jadi diberikan jawabannya secara jelas dan rinci. Oke, buat jawabannya itu menurut kita sepanjang-panjangnya. Oke, ini berikan jawabannya, tinggal bukan berarti mencari di Google dan langsung copy paste. Seharap dibaca kembali apa yang ingin disampaikan di sini. Oke, paham ya? Tahu nggak sebentar saya sambil buka dulu di kelas yang lain bagaimana. Wait.
Sebentar ya, ini sambil loading dulu buka WhatsApp dan kita lihat bagaimana pengerjaan untuk di kelas 7A, B, dan C. Oke. Sebentar, saya nunggu download-nya dulu ya. Oke, nah perhatikan baik-baik, kita akan bahas tugasnya, sudah ada 31 partisipan untuk siswa-siswinya. Nah, tugas di kelas 7A, B, dan C, D ini sama semua. Ya, sama semua. Ada guru paralel, maksudnya yang ngajar IPS di kelas 7 itu ada 2 orang, khusus di kelas 7D. Oke, nah tugas di kelas A, B, C, D-nya seperti begini. Kalau ada yang mau ditanya, ditanyain sama Yuk, A, B, dan C, SMP, IPS Social Study latihan 1. Kita masih semester 1, topiknya adalah keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Oke, petunjuk bagi siswa untuk mengerjakan latihan pertama. Oke, kerjakan di buku latihan. Oke, kita tidak perlu mengerjakannya di buku latihan, sekasih kemudahan langsung saya buat di Google Formulir. Oke, ini dia sesuai di Google Formulir. Jadi kita tidak perlu mengerjakannya di buku latihan, tidak perlu capek-capek untuk menulisnya. Yang kemudian tuliskan hari, tanggal, dan latihan 1. Nama lengkap, nomor kelas, dan kelasnya. Di sini juga saya udah buat untuk nama lengkapnya. Sekasih lagi contoh namanya itu apa. Nomor urutnya itu berapa, kelasnya tinggal checklist aja. Di kelas berapa, hari dan tanggal pengerjaannya. Oke, itu hampir sama semua ya. Bedanya hanya dikerjakan di buku latihan. Nah, kalau ngerjakan di buku latihan seperti beginilah yang dituliskannya. Latihan 1 seperti begini, buat hari tanggal pengerjaannya, nama lengkap, atau nomor kelasnya. Ini ya, nomor kelasnya, contoh nomor urut 23 atau 18. Nah, nomor kelas aja tidak tahu bagaimana nomor induknya. Saya hanya minta nomor kelas, karena nomor kelas tidak mungkin ada yang sama 23. Kalau nama boleh mungkin ada yang sama. Oke, panduan studi kasusnya atau case study, topik kondisi geografis Indonesia. Pembahasannya lokasi Indonesia melalui peta, yang kedua letak wilayah Indonesia. Oke, nah di sini juga sama. Panduan studi kasusnya saya sudah buat seperti begini. Setelah selesai membaca, Setelah selesai membaca pembelajaran bab 1 tentang keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Oke, kondisi dengan topiknya kondisi geografis Indonesia. Nah, di kelas mereka tidak ada namanya peta Indonesia. Oke, dan ini adalah tugasnya. Untuk latihan atau tugasnya, setelah menyelesaikan membaca dan belajar tentang IPS bab 1, para siswa-siswi diharuskan untuk menjelaskan berkenaan atau dengan topik pembelajaran tersebut di buku latihan sebanyak 2 halaman. Oke, perhatikan, dikerjakan di buku latihan sebanyak 2 halaman. Nah, kalau di pelajaran di IPS kita di kelas 7D, nggak mau membuatnya di buku latihan. Yuk, coba kasih tahu sama bagaimana kalau misalnya kita memilih kerjakannya di buku 2 halaman, di buku latihannya, atau langsung di Google formulirnya. Mana yang dipilih? Kita ngikut kelas yang lain, atau tinggal mengisinya di dalam Google formulir? Atau semua masih belum ada yang bisa memakai Google formulir atau gimana nih?
Oke, masih 2 orang dari 32 siswa-siswi. Mana yang lebih enak? Mau mengerjakannya di buku latihan atau Google Formulir? Oke, rata-rata menjawab Google Formulir. Oke, semua rata-rata udah menjawab Google Formulir. Apakah masih ada yang masih belum pandai untuk mengerjakan di Google Formulir? Ayo coba jujur sama saya. Ini nilai latihan, ini bakalan ada nilai latihannya nanti di raport ya. Bakalan ada nilai latihannya di raport. Semua udah pada paham ya tentang memakai Google Formulir. Nah, untuk tugasnya, latihannya itu sama saja dengan yang di kelas lain. Tidak mungkin berbeda. Hanya saja perbedaannya itu adalah mereka menulisnya di buku latihan. Nah, kita tidak mungkin menulisnya capek ya. Karena yang ngasih tugas itu bukan hanya saja. Nah, di sini dibuat adalah sebanyak 2 halaman. Nah, kalau di tempat saya ini tidak mungkin ada yang namanya 2 halaman. Karena ini kalau misalnya panjang jawabannya tetap aja 1 halaman ya. Oke, paham ya? Ini tetap aja namanya 1 halaman, tidak ada 2 halaman. Nah, maksudnya ini adalah 550 kata tidak mungkin kita hitung juga. Nah, sebuah maksudnya adalah berikan jawaban secara jelas, rinci, dan panjang. Oke, minimal beberapa paragraf ini boleh kita hilangin. Nah, jadi boleh dikasih waktunya untuk mengerjakan, jelaskan tentang kondisi geografis Indonesia yang berhubungan dengan Indonesia. Boleh juga seperti yang ada di video ini tadi ya, yang saya udah putar. Yuk, ada yang mau ditanyain tidak tentang pengerjaannya dan bagaimana nih? Nah, coba diaktifin dari 32 siswa-siswi, masa tidak ada yang mau ditanyain? Jangan nanti setelah saya kasih, tidak ada yang mengerjakan karena tidak tahu. Padahal untuk soalnya adalah hanya satu saja. Dan soalnya sama seperti di kelas yang lainnya. Apakah ada yang kurang dimengerti? Biar kita masuk di geografis Indonesianya. Ada? Ayo, coba diaktifin dulu unmute suaranya. Kalau tidak ada, ini saya close-kan, saya tutup, berarti semuanya pada paham. Oke, tugasnya sama seperti di kelas 7A, B, C, D, E. Bedanya itu hanya di sini, mereka di buku latihan, saya buat di Google Form. Oke, untuk menuliskan ininya sama semua. Nah, kalau di kelas yang lain mungkin sore ini ada mungkin tulisannya berbeda ya. Jadi saya nanti susah membacanya. Kalau di dalam Google Formulir semuanya udah jelas dan saya harap nanti kasih jawabannya jangan asal copy paste. Jangan hanya copy paste dari Google dan saya harap dibaca dan kasih apa intinya, tetapi buat panjang. Oke, kalau misalnya acak-acakan atau dibuat secara nggak jelas, kita hanya satu soal, jadi nilainya itu hanya ada satu soal aja. Jika dibuat asal-asalan, ya nilainya berarti jelek ya. Oke, kalau nggak ada mau bertanya, ini saya close-kan. Saya tutup sampai sini untuk pembahasan tugasnya. Ini saya akan kasih kirim di bagian Google Classroom. Ingat ya, waktu pengerjaan tugas hanya 1 minggu. Jika saya kasih hari Senin tanggal 2 bulan 8, dan sampai hari Senin juga di tanggal 9 bulan 8. Oke, minggu depan ya. Sampai Senin tanggal 9 bulan 8 2021. Oke. Nah, ini udah saya ganti. Ini saya akan kirim nanti. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke topik pembelajarannya. Nah, ini saya lengkapin juga dengan ada peta Indonesianya. Biar supaya lebih enak juga melihat tentang tugasnya. Yuk, kalau tidak ada ini saya tutup. Stop share, kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, kita sebenarnya telat dengan kelas yang lain. Karena 2 minggu kita tidak masuk ya.
Di hari Selasa, minggu pertama itu di tanggal 13, kita tidak masuk karena itu adalah bagian wali kelas untuk tentang sekolah. Benar ya? Kemudian di minggu depannya lagi kita libur. Oke. Jadi kita udah ketinggalan 2 kelas 2 kali dibandingkan kelas yang lain. Nah, ini sebaca. Yuk coba dibuka bukunya di halaman 6. Coba dibuka bukunya halaman 6, kita belajar kondisi geografis Indonesia. Kita belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, yang pertama, menggunakan peta untuk menemukan suatu lokasi. Kita tentu sudah mengenal apa yang dimaksud dengan peta. Biasanya peta kita gunakan untuk melihat letak suatu tempat atau wilayah. Contohnya, kita baru pertama kali pergi ke, oke, kita ganti ke Medannya. Dari Jakarta, kita pertama kali pergi ke Medan atau pergi ke Samosir. Oke, semua udah pada tahu Samosir, oke? Dan ingin mengunjungi Danau Toba. Hal itu akan lebih mudah dilakukan jika kita memiliki namanya peta tentang Pulau Samosir. Oke, ini seganti tidak usah ke Jakarta. Kita pilih adalah yang di lokasi kita, di dekat sekitar kita. Nah, ini saya tidak perlu jelasin, semuanya udah pada paham tentang peta. Nah, ini adalah peta Indonesia. Kemudian pengertian peta. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menuliskan bahwa peta berarti gambar atau lukisan pada kertas. Nah, jadi ini biasanya adalah lukisan pada kertas. Seperti begini ya. Contohnya ini adalah Asia. Oke, jadi ini adalah gambar di atas kertas. Nah, oke, ini adalah atlas. Nah, kalau peta seperti begini. Dia adalah gambar di atas kertas. Dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah. Nah, di mana aja ada daratan, di mana ada lautan. Nah, ini saya mau bertanya nih, kenapa ini warnanya kuning, sedangkan yang lain ini warnanya hijau? Yuk, jelasin sama saya nih. Yuk, arti warna kuning ini apa nih? Kuning, kuning, kuning. Sedangkan yang lain warnanya hijau. Ini ada beberapa gambar atau beberapa bagian warnanya kuning. Oke, yang benar itu karena dia bukan dari wilayah Indonesia ya, bukan berdasarkan dari dataran rendahnya. Nah, ini kuning udah kita lihat, ini Malaysia bukan bagian dari Indonesia. Singapura juga sama. Malaysia, Brunei bukan Indonesia. Kemudian Timor Leste juga bukan dari Indonesia. Oke, nah ini Papua. Seharusnya ada lagi Papua Nugini. Seperti begini, tapi ini bukan milik Indonesia. Oke. Nah, kalau di peta itu lengkap biasanya meletakkan letak tanah. Laut itu ada di mana, sungai, gunung, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di peta lengkap itu, seharusnya di dalam Pulau Sumatera ini ada yang namanya Samosir. Jadi ini di antara tengah-tengah ini ada Pulau Samosir. Oke, nah ini biasanya kalau kita lihat mungkin ada di beberapa peta. Sorry kalau peta saya tidak lengkap ya. Nah, seperti begitu. Menurut Komisi Ahli Kartografi, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat di atas. Nah, kalau dari buku di halaman 6, entah yang mana disebutnya katanya ada peta di atas. Saya nggak ada lihat, makanya seperti begini kalau kita lihat adalah petanya. Sini adalah bentuk tanah, ada laut, dan ini adalah bentuk Indonesia yang diperkecil dalam satu gambar. Oke. Selain itu, ditambahkan juga dengan tulis-tulisan sebagai keterangan tentang simbol-simbol yang digunakan. Nah, keterangan sebagai simbol-simbol digunakan seperti nama-nama peta Indonesia. Nah, nama-nama di Indonesia itu ada bagian mana aja ya? Oke, pada abad kedua sebelum Masehi, Claudius Ptolemaios mengemukakan arti penting sebuah peta.
kumpulan peta-peta hasil karyanya dibukukan dan diberi nama geografia. Oke, ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang peta, termasuk studi pembuatan peta, jenis-jenis peta, dan penggunaan peta disebut kartografi. Nah, jadi di sini tadi adalah ahli kartografi. Nah, kartografi itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang peta. Nah, segala jenis tentang peta, pembuatan peta, jenis-jenis peta, dan cara penggunaannya disebut sebagai kartografi. Nah, tugasnya ini adalah sama seperti yang tadi saya bilang, jelasin tentang Indonesia, mau menjelasin tentang petanya, letak geografisnya, Indonesia terletak di benua mana aja, seperti begitu ya. Itu tadi seperti yang ada di videonya. Coba dicari, dirangkaikan sedemikian rupa. Tugasnya itu gunanya apa? Supaya kita belajar tentang kondisi geografis Indonesia, dan supaya semuanya kita jadi sama pembelajarannya. Oke, jadi sama semua pembelajarannya karena tugasnya sama. Jadi saya harap semuanya belajar tentang Indonesia, peta Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Oke, waktu kita tinggal 8 menit lagi nih, nggak terasa ya. Nah, ini saya lanjut baca. Atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan. Oke, saya ulang. Atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan. Jadi, di dalam atlas ini, kalau di sini saya tidak ada, di dalam buku tidak ada bentuk atlas. Oke, tidak ada bentuk atlas. Nah, seperti begini adalah bentuk atlas. Jadi atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan. Jadi dalam beberapa banyak peta dikumpulkan di dalam satu buku. Oke, seperti begini ya. Dan biasanya kalau di zaman saya itu, di zaman saya waktu SD atau SMP ini, di dalam peta ini ada macam-macam negara. Ada berbagai macam bentuk negara, benderanya. Nah, biasa kami sering itu bermain itu adalah melihat bendera. Seperti contoh, bendera yang warnanya warna merah, kemudian ada warna putihnya, ada bintang-bintangnya, itu biasanya negara apa nih? Singapura kah, Malaysia kah, atau gimana? Atau bahkan Amerika. Nah, seperti begitu biasanya kami permainan di waktu kecil, waktu SD SMP, waktu di zamannya masih belum ada handphone ya. Masih belum ada handphone seperti sekarang yang canggih. Oke, ini adalah permainan kami juga di waktu dulu, karena waktu dulu ini adalah wajib bagi di sekolah. Waktu pelajaran IPS, kita akan membawa ini. Dan di sela waktu, kita akan bermain tentang macam-macam bentuk negara dari benderanya. Oke. Cara penggunaan atlas pada dasarnya sama dengan cara penggunaan peta. Namun, daerah yang dipaparkan atau daerah yang dibuatkan di dalam atlas lebih beragam jika dibandingkan dengan peta. Kalau di peta ini langsung semua, kalau di atlas ini dibagi-bagi. Nah, Asia Barat Daya atau contohnya nih, di dalam atlas hanya Sumatera aja. Jadi di bagian ini di zoom lagi atau diperbesar kembali bagian mana nama-nama kotanya. Seperti begitu ya. Nah, pada umumnya atlas terbagi atas atlas umum dan atlas khusus. Nah, atlas terbagi atas dua, ada atlas umum dan atlas khusus. Contoh atlas umum adalah Atlas Indonesia yang berisi peta-peta provinsi di Indonesia. Nih, pada umumnya seperti begini. Dan contoh atlas khusus adalah Atlas Sejarah Indonesia. Nah, jadi atlas khusus ini adalah sejarah Indonesia yang menggambarkan peta-peta yang berkaitan dengan sejarah Indonesia. Oke, di dalam atlas terdapat unsur atau bagian-bagian sebagai berikut. Yuk, coba dibaca dulu di halaman 7, 1 sampai 5-nya. Bantu saya membacanya di bagian atlas itu ada apa aja nih. Ayo, ada yang membacanya enggak? Yuk, kita harusnya aktif nih. Dari 30. Oke, Stephen, coba dibaca Stephen. Satu judul atlas satu judul atlas bagian ini mencerminkan isi yang digambarkan pada peta-peta di dalamnya. Contohnya atlas dunia dan atlas flora dan fauna. 2. Daftar isi bagian ini berisi daftar urutan isi atas. Daftar isi memudahkan pengguna atas untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. 3. Peta-peta dengan judulnya.
4. Legenda peta. Bagian ini menjelaskan arti simbol-simbol atau warna yang dapat dalam atlas. 5. Indeks. Bagian ini memuat nama-nama yang ada dalam atlas seperti nama kota, nama jalan, gunung, sungai, atau laut. Indeks sangat berguna sebagai panduan bagi pengguna atlas untuk mencari tempat-tempat tertentu dalam peta. Oke, thank you. Udah dibaca sama temannya si Steven. Sebentar sambil absenin ya. Tadi ada 32 siswa-siswi dan ada yang keluar 1. Oke, bisa masuk dari sorry, suara saya rupanya lagi ada masalah di jaringan. Ada masalah di jaringan. Ini sebentar saya lagi nge-record siapa aja yang hadir. Saya nge-record siapa aja yang hadir. Tadi ada 31 muridnya. Sekarang hanya tinggal 30 dan keluar 1 orang. Nah, saya ulangin. Coba pakai nama asli. Jika berbeda dari di daftar nama, saya anggap tidak hadir. Oke. Nah ini saya udah record. Thank you. Nah, tadi temannya udah baca. Si Steven udah membaca judul atlas. Bagian ini mencerminkan isi yang digambarkan pada peta-peta di dalamnya. Nah, tadi seperti ini. Di dalam atlas ini, tidak hanya berisi tentang peta seperti begini. Jadi di dalam Asia Barat Daya nih atau di dalam peta Indonesia ada hewan-hewan apa aja yang berada di Indonesia atau hewan apa aja yang ada hanya di Indonesia. Seperti contohnya itu ada apa nih yang berada di NTT atau di NTB. Pulau apa namanya nih yang katanya adalah dari zaman dahulu ada hewan itu. Hewan zaman purba katanya yang masih hidup hanya tinggal hewan itu. Dan terletak di Indonesia aja. Oke, Komodo ya, benar ya. Jadi seperti begitu. Jadi atlas itu bukan hanya tentang peta saja. Kemudian daftar isi. Bagian ini berisi daftar urutan isi atlas. Daftar isi memudahkan pengguna atlas untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, ini daftar isi ini sama seperti hampir di daftar nama. Di daftar nama itu, tadi saya minta juga ada nomor urutnya. Jadi nomor urut nih, contoh nomor urut yang pertama itu biasanya adalah dari huruf A duluan. Tidak mungkin nomor urut pertama itu adalah si S, atau J, atau bahkan dari Y. Nah, kalau kita tahu itu paling pertama itu adalah A, maka dibuat yang paling depan itu adalah A. Seperti begitu juga di daftar isi. Kemudian peta-peta dengan judulnya. Nah, seperti begini. Ini ada peta, kemudian ada judulnya Asia Selatan, ada Asia Barat Daya. Legenda peta, bagian ini menjelaskan arti simbol-simbol atau warna yang terdapat dalam atlas. Nah, seperti begini kalau kita lihat di sini, kalau di dalam atlas itu ada gambar contohnya segitiga. Nah, segitiga merah menandakan adalah gunung berapi. Kalau warna hitam itu atau hijau berarti adalah gunung biasa. Oke, halaman berapa, Di halaman 7 paling bawah. Halaman 7 di paling bawah.